Hari ini kita akan masuk kembali ke dalam belajar firman Tuhan, tetapi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran inti kita harus mengundang Roh Kudus untuk membuka hati kita kepada kebenaran ini. Tapi sebelumnya saya akan bacakan sebuah renungan yang kami ambil dari buku Maranatha halaman 174. Di akhir sejarah bumi ini, peperangan akan berkecamuk, akan ada penyakit sampar, wabah penyakit, dan kelaparan. Air laut dalam akan meluap melampaui batasnya. Harta benda dan kehidupan akan dihancurkan oleh api dan banjir. Kita harus mempersiapkan rumah tinggal kita, yang mana Kristus telah pergi mempersiapkannya bagi mereka yang mengasihi Dia. Akan ada suatu perhentian dari konflik dunia saat ini. Jadi kita tahu bahwa akhir-akhir ini berbagai konflik telah datang melanda dunia ini, tetapi di sini kita mendapatkan suatu penghiburan dari Tuhan. Dikatakan ada suatu perhentian dari konflik dunia saat ini. Inilah suatu tempat yang disediakan bagi Tuhan untuk kita, dan ini sangat kita rindukan. Karena itu kita mengundang Roh Kudus untuk membuka hati pikiran kita agar kita dipersatukan dengan kebenarannya. Saya undang saudara-saudari sekalian untuk berdoa dan bertelut. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji syukur kami selalu kehadirat-Mu. Pada jam-jam Sabat-Mu yang kudus ini, biarkan kami belajar akan kebenaran-Mu, di mana kami tahu berbagai keadaan dunia yang meresahkan setiap jiwa melanda dunia ini pada saat ini, Bapa. Tapi kami percaya bahwa Bapa ada yang selalu menyertai kami. Semua kami serahkan doa ke tangan-Mu, berkat yang mendengarkan firman ini, supaya kami memahami akan hal-hal yang akan terjadi di muka bumi ini, Bapa. Kami serahkan semua doa dan perhatian kami pada sahabat yang indah ini. Atas nama anak-Mu Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Judul webinar kita pada webinar yang ke-47 ini, yaitu Israel pasti kalah. Kok bisa? Buktikan versi Alkitab. Kenapa kami mengangkat judul tentang Israel pada saat ini? Yaitu karena kita tahu dalam kurun waktu 1 bulan ini, dunia digemparkan oleh peperangan yang terjadi di Palestina, yaitu Israel versus Hamas. Di sini kami mengangkat judul Israel pasti kalah. Nah, ini sepertinya bertentangan dengan apa yang dipikirkan banyak orang pada umumnya. Ya, kalau kita berita di sosmed dan lain sebagainya, banyak yang memberikan pendapat-pendapat tentang Israel. Banyak yang mengutuk juga, banyak juga yang mengatakan bahwa Israel pasti tidak akan terkalahkan. Kenapa? Karena memang di dalam Alkitab dikatakan Israel selalu diberkati oleh Tuhan. Kan begitu. Kemudian kita juga tahu bahwa penemuan-penemuan yang luar biasa itu ditemukan oleh bangsa Israel ini. Kemudian juga kita tahu bahwa Israel ini punya sumber keuangan yang sangat luar biasa. Dan juga mereka mempunyai persenjataan militer yang super canggih. Bahkan negara yang membantunya juga, yaitu Amerika dan sekutunya, adalah salah satu negara dengan negara superpower dengan perlengkapan militer yang juga super canggih di dunia ini. Dan itu tidak mungkin membuat Israel itu pasti kalah. Makanya kami membuat pertanyaan, kok bisa? Nah, karena itu ini harus kita buktikan melalui versi Alkitab. Karena memang kita mempelajari webinar ini, kita akan kupas nanti tentu dari sudut rohani, yaitu Alkitab bagi kita. Nah, kita tahu bahwa berbagai gejolak dunia akhir-akhir ini sedang melanda kita, dan ini sangat meresahkan kita semua, ya, tidak terkecuali baik kita yang percaya sama Tuhan pun meresahkan apa yang terjadi ini. Mulai pandemi COVID-19, tetapi COVID ini belum selesai berlalu, sudah muncul lagi perang Ukraina dan Rusia. Ini juga membawa sesuatu berita yang besar bagi kita semua. Karena efeknya bukan hanya dialami oleh Rusia dan Ukraina aja, tetapi dirasakan oleh berbagai negara di dunia ini, menimbulkan krisis, baik itu krisis energi, krisis pangan,
Dan perang ini juga melibatkan antara Eropa, Amerika, dan apa? Rusia. Dan tentu kita tahu bahwa negara-negara ini adalah negara-negara yang sangat berpengaruh di dunia ini. Belum selesai juga masalah perang Ukraina dan Rusia, dalam bulan ini muncul perang yang besar, yang lebih besar lagi, yaitu perang Israel versus Hamas di Palestina. Ini betul-betul menjadi suatu topik yang sangat hangat yang sedang diperbincangkan pada saat ini. Jadi karena itulah kami mengangkat juga judul ini, dan yang menjadi bahan pokok pemikiran bagi kita sebagai umat Tuhan. Apakah konflik ini ada di dalam Alkitab? Kalau memang tidak ada dalam Alkitab, mungkin ini adalah suatu konflik yang hanya berlalu begitu saja. Yang kedua, kenapa Israel bisa kalah dan siapakah pemenangnya? Yang ketiga, bagaimana posisi umat Tuhan mengenai konflik dan persiapan apa yang harus dilakukan agar kita selamat. Nah, karena ini berhubungan juga dengan umat Tuhan, tentu kalau umat Tuhan tujuannya bagaimana kita selamat. Jadi ini yang akan kita bahas di dalam webinar kita pada Sabat yang indah ini. Sebelum kita memasuki pokok pemikiran inti kita, kita harus kembali dulu kepada sejarah konflik kedua bangsa ini versi Alkitab. Jadi ternyata kedua bangsa ini, yaitu Israel dan Palestina, ternyata bukan berkonflik pada saat ini aja, tapi sudah terjadi konflik bahkan ribuan tahun yang lalu, di mana kita tahu semua sebagai namanya sidang Mazhaban hari ke-7. Ayat ini adalah ayat andalan kita, yaitu Mazmur 105 ayat 8 sampai 11. Dikatakan di sana bahwa Tuhan menjanjikan kepada Abraham dan kemudian Ishak, Yakub, dan akan menjadi ketetapan katanya bagi Israel. Apa yang menjadi janji dan sampai ketetapan bagi Israel itu, yaitu dikatakan tanah Kanan akan kuberikan kepadamu. Jadi tanah Kanan ini sudah dijanjikan Tuhan, sehingga Abraham keluar dari tanah Ur ke suatu tempat yang dia juga tidak tahu, tetapi dia percaya Tuhan akan menuntun dia, dan Tuhan membawa dia ke tanah Kanan pada saat itu. Jadi ini sudah dikhususkan Tuhan kepada bangsanya. Tetapi tidak lama keturunan daripada Yakub, atau yang sudah berubah nama jadi Israel pada saat itu, menempati daripada tanah Kanan itu, muncullah suatu kelaparan yang melanda dunia, sehingga mereka harus pergi ke Mesir pada saat itu. Tetapi di Mesir mereka ternyata memperoleh kehidupan yang sungguh enak sekali ya, sehingga mereka lupa untuk kembali lagi kemana? Ke tanah Kanan yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Sehingga Tuhan memberikan kesusahan-kesusahan kepada mereka, supaya mereka berniat untuk keluar dari tanah Mesir dan kembali lagi ke tanah Kanan yang sudah dijanjikan Tuhan. Melalui siapa? Melalui pergerakan daripada Musa. Dan kalau kita tahu di sana, lebih 400 tahun tanah itu sudah ditinggalkan. Kira-kira apakah tanah itu tetap kosong? Ternyata tidak, ya. Tanah itu sudah ditempati oleh orang-orang Kanani pada saat itu. Nah, kembalinya mereka ini suatu eksodus yang begitu besar, tentu akan menimbulkan konflik di daerah itu. Jangankan di daerah itu, di perjalanan pun mereka sudah terlibat banyak konflik. Bayangkan jutaan orang harus keluar dalam perjalanan, ya kan? Dan tentu itu bukan sesuatu perkara yang gampang dipikirkan manusia, tetapi jika Tuhan menghendaki mereka, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kemudian mereka tinggal di sana dan menjadi raja-raja, sehingga karena pendurhakaan mereka, kerajaan itu akhirnya terpecah jadi dua. 10 suku, yaitu di sebelah selatan, 2 suku di sebelah utara. 10 suku namanya adalah Israel. Karena pendurhakaan mereka, akhirnya mereka pun ditawan oleh Assyria dan tercerai berai ke seluruh dunia ini. Bahkan mereka tidak pernah kembali ke tanah perjanjian itu lagi. Tetapi yang mewakili daripada Israel itu tinggal 2 suku, yaitu Yehuda dan Benjamin. Tetapi lebih dikenal kerajaannya adalah Yehuda. Dan selanjutnya mereka akhirnya dikenal sebagai Yahudi. Tetapi karena pendurhakaan mereka, akhirnya dua suku ini atau kerajaan Yehuda itu pun ditawan ke Babel, ya, yaitu selama 70 tahun. Kalau 70 tahun ditinggalkan tempat itu,
Apakah tempat itu tetap kosong? Nah, kembali lagi tentu tidak. Dan akhirnya Tuhan pun mengembalikan mereka kembali ke sana. Hal itu pun tentu menimbulkan konflik kembali dengan orang-orang atau suku bangsa yang tinggal di tempat itu. Nah, karena berjalannya waktu terus dan mereka pun mendurhaka juga akhirnya, bahkan menyelibkan Yesus yang telah dijanjikan sebagai juru selamat, di mana pada waktu tersalib, biarlah darah orang ini menjadi tanggungan kami dan anak-anak cucu kami. Apa yang terjadi bagi bangsa Yahudi, yaitu Israel dihancurkan oleh Jenderal Titus ya dari Roma pada saat itu. Dan umat Tuhan ya sudah diamarkan supaya apabila kejadian itu datang, mereka jangan lagi kembali kemana katanya? Ke rumah. Mereka harus keluar dari tempat itu. Dan sejak itulah tempat itu atau tanah perjanjian itu dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan kegenapannya itu dituliskan di dalam Lukas 21 ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, saya sengaja tidak baca yang sambungannya dulu. Jadi sejak saat itu, ya, tanah itu berganti-ganti dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita tahu bahwa bangsa yang terakhir menguasai tanah itu sebelum Israel yang ada sekarang ini adalah bangsa Inggris. Dan Inggris merebutnya dari Turki. Jadi sebelum Inggris ternyata tanah itu sudah ditempati oleh orang-orang Turki. Nah, kira-kira selama ribuan tahun tanah itu kosong, apakah tanah itu tidak ditempati oleh bangsa-bangsa lain? Bangsa-bangsa Arab telah masuk ke sana dan mengklaim tanah itu adalah milik mereka. Tetapi bangsa Yahudi ini yang sudah tercerai-berai kepada seluruh bangsa mengklaim tanah itu juga milik mereka. Akhirnya itu juga menyebabkan konflik sampai sekarang. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam Lukas 21 ayat 24 bagian terakhir, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ternyata di sini Tuhan tidak membiarkan seterusnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini akan menguasai tempat itu. Lalu bagaimana? Apakah suatu saat tempat itu dikuasai oleh betul-betul umat Tuhan? Kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Kita juga melihat bagaimana sejarahnya konflik Israel-Palestina ini dari era sejarah dunia. Ya, ini bisa kita lihat di YouTube, ini mungkin bisa dijelaskan oleh saudara-saudara lebih jelas lagi, ya, bahwa konflik Israel dan Palestina ini pasca tercerai-berainya bangsa Israel, di mana konflik ini sebenarnya sudah terjadi lebih daripada 100 tahun, yang mana diawali dikeluarkannya deklarasi Balfour, yaitu 1917 oleh Inggris, yang memberikan dukungan terhadap gerakan Zionis untuk mendirikan rumah nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina. Jadi pada saat terjadinya ini, yaitu sekitar Perang Dunia Pertama, kalau nggak salah saya ya. Jadi pada saat itu kita tahu bahwa bangsa Yahudi yang sudah tercerai-berai, khususnya ke Eropa, di mana Hitler pada saat itu betul-betul membenci daripada bangsa Yahudi ini, sehingga bangsa Yahudi ini dikejar-kejar, ya. Bahkan kalau boleh bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Tetapi deklarasi Balfour ini adalah sebuah angin baru yang sangat menyegarkan kepada bangsa Israel supaya mereka kembali kemana? Ke tanah Palestina. Karena memang tanah Palestina itu berada di tangan Inggris, kan begitu. Jadi mulai saat itulah terjadi gelombang gelombang kedatangan bangsa-bangsa Yahudi ini untuk kembali kemana? Ke tanah Palestina. Hal ini jelas menimbulkan ketegangan yang menyebabkan berbagai konflik, dan itu berlangsung dari tahun 1936 sampai 1939. Dan tahun 1947 kita lihat di situ populasinya katanya sudah mencapai 33%. Jadi mereka bergelombang terus untuk datang ke tanah Palestina itu. Kemudian tahun 1948, Israel melakukan operasi militernya ke Palestina dan menghancurkan berbagai daerah Palestina, dan tahun yang sama juga Israel mendeklarasikan negara itu dengan nama negara Israel. Jadi namanya akhirnya dipilih sebagai negara Israel ya. Tahun 1950 Mesir mengambil alih jalur Gaza
dan Yordania mengambil daerah tepi barat. Jadi kita tahu bahwa Mesir ini berbatasan langsung dengan Palestina itu, dan juga Yordania juga berbatasan langsung dengan Palestina juga. Semenanjung Sinai di Mesir terjadi perang selama 6 hari. Ini juga adalah merupakan perang terbesar ya pada saat itu. Dan kemudian ada lagi Desember 1987 ya, Palestina mengadakan perlawanan terhadap Israel di jalur Gaza dan secepatnya menyebar di daerah-daerah lain. Pada saat inilah berdirinya Hamas. Jadi kita tahu sekarang ada organisasi Hamas itu, jadi ternyata Hamas itu berdiri pada tahun 1987. Tahun 1993 ditandatanganinya perjanjian Oslo, kemudian pembentukan pemerintahan Palestina sementara. Jadi Palestina ini juga mempunyai pemerintahan juga ya. Nah ini mungkin banyak yang kita lihat di YouTube, bagaimana Presiden Palestina berpidato, kan begitu ya. Tetapi itu sudah sekian lama agak damai, agak aman, walaupun sering terjadi perang-perang kecil, karena memang daerah itu selalu berkonflik, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Tetapi pada tanggal 7 Oktober 2023, itu tepat hari Sabat ya, pada waktu itu mereka mengadakan suatu suatu seperti pesta, ya kan, pesta seni. Pecahlah perang Israel lawan Hamas, di mana Hamas menyerang dengan tiba-tiba, mengadakan penyerangan kepada Israel ini, dan akhirnya banyak yang meninggal dan banyak yang ditawan. Hal ini tentu tidak diterima begitu saja oleh Israel, dan melalui Perdana Menterinya mengadakan balasan, dan sampai hari ini terus perang itu berkecamuk dan menimbulkan berbagai korban sipil ya, sampai ribuan di kedua belah pihak. Dan dikatakan dalam berita bahwa ini adalah perang yang terbesar sejak sejak dimulainya perang itu. Belum ada perang yang terbesar seperti ini dikatakan. Dan kita lihat di sini ya, bagaimana peta daripada pergerakan Israel menguasai daripada Palestina itu. Kita lihat yang berwarna hijau itu adalah Palestina, dan warna putih adalah Israel. Dan itu awalnya hanya merupakan perkampungan-perkampungan kecil, tetapi lama-lama perkampungan mereka menjadi besar, dan PBB juga sebetulnya sudah membuat garis garis batas, yang mana milik Israel, yang mana milik Palestina. Tetapi Israel akhirnya melanggar juga garis batas itu, dan akhirnya terjadi juga peperangan-peperangan kecil. Dan kita lihat di kotak nomor 3, Palestina itu sudah semakin kecil, yaitu yang ada utuh, yaitu jalur Gaza sama yang namanya West Bank ini ya, bagian tepi barat, kan begitu ya, Palestina tepi barat. Tapi tahun 2000, tepi barat itu juga sudah masuk perkampungan-perkampungan Israel di situ. Sehingga itu tepi barat juga menjadi terpecah-pecah. Yang utuh hanya bagian yang dekat laut tadi itu, itulah yaitu jalur Gaza. Jadi ini sedikit gambaran dari peta bangsa Israel. Apakah seruan Zionis untuk kembali ke Palestina adalah penggenapan nubuatan Alkitab? Nah, ini kan mereka kembali ke Palestina, lalu mungkin orang banyak bertanya, apakah mereka itu yang kembali ke Palestina ada nubuatannya di dalam Alkitab? Karena kita tahu di dalam Alkitab, terdapat di dalam Yehezkiel 36, ayat 24 sampai 28, ini juga sebagian yang dibaca oleh bangsa Yahudi, karena di sini jelas dikatakan, aku maksudnya Tuhan di sini akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Kalau ayat 25, 6 dan 7 dikatakan di sana bahwa Tuhan mentahirkan mereka, Tuhan memberkati mereka, dan lain sebagainya ya. Ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kalau kita lihat di sini, ya, Tuhan katanya yang akan menjemput kamu itu orang Israel dari antara segala bangsa, bukan oleh karena kekuatan bangsa Yahudi itu sendiri, bukan oleh surat seperti tadi, ya kan, yaitu deklarasi Balfour tadi, tetapi di sini dikatakan Tuhan sendiri yang akan menjemput
bangsa Israel ini yang sudah tercerai-berai kepada seluruh bangsa untuk dibawa kembali kemana katanya? Ke tanahmu, tanah yang pernah dijanjikan kepada nenek moyangmu. Itulah janji tadi yang terdapat di dalam Mazmur 105 ayat 8 sampai 11 itu. Jadi mereka karena mendurhaka akhirnya mereka diserahkan ke seluruh negara-negara, tetapi Tuhan di sini berjanji akan mengembalikan mereka. Apakah kata-kata Yehezkiel 36 ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah tercerai-berai ini di antara segala-segala bangsa, kemudian mereka dengan seruan Zionis untuk kembali ke Palestina? Apakah itu menggenapi Yehezkiel 36 ini? Oke, kita lihat ya. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 23 dikatakan, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi ini luar biasa kalau Tuhan yang melakukan ini. Karena Tuhan juga akan katanya menunjukkan kekudusanku itu kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Sehingga bangsa-bangsa ini akan gentar melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui bangsa yang dijanjikan di dalam Yehezkiel 36 ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Zionis, itu adalah dengan upaya mereka sendiri. Dengan upaya keuangan mereka sendiri, dengan upaya persenjataan mereka sendiri, bagaimana mereka mengusir orang-orang yang telah mendiami Palestina itu. Kan begitu. Mereka bukan berlandaskan kepada Tuhan. Mereka tidak libatkan Tuhan di dalamnya, karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sepertinya tidak cocok untuk kegenapan dari Yehezkiel 36 ini. Kalau memang tidak cocok, ya, lalu kepada siapa? Dan kita tahu hasilnya, kalau memang Tuhan yang mengembalikan mereka, di mana Zionis itu adalah sesuai dengan kembalinya mereka di dalam Yehezkiel 36 ini, harusnya hasilnya adalah Zakaria 8 ayat 1 sampai 8. Apa dikatakan? Yerusalem menjadi tempat yang penuh kegembiraan dan kesentosaan karena Tuhan yang menyelamatkan umatnya dan mereka akan menjadi umatnya dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Jadi kalau memang Tuhan yang membawa mereka dari 4 penjuru bumi itu dibawa ke tanah perjanjian itu atau tanah Palestina itu, maka Yerusalem menjadi tempat yang penuh kegembiraan dan kesentosaan karena Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Kita lihat 7 Oktober kemarin, apakah itu diselamatkan oleh Tuhan? Apakah ribuan masyarakat yang mati di orang Israel itu ada di dalam perlindungan Tuhan? Karena di dalam Zakaria 2 ayat 5 dikatakan Tuhan akan menjadi pelindung bagi umatnya bagaikan tembok berapi mengelilingi. Kalau Tuhan yang menjadi pelindung bagi kita, tidak akan ada yang binasa di antara kita. Selagi kita berpegang kepada Tuhan, Tuhan yang akan melindungi kita. Ini mungkin flashback kepada sejarah ya, di mana kita tahu kalau dahulu bangsa Israel setia kepada Tuhan, walaupun mereka berperang dengan bangsa-bangsa lain, walaupun mereka berperang dengan 300 tentara aja, tapi mereka bisa menghancurkan bangsa-bangsa lain. Kita lihat bagaimana tembok Jericho hancur dengan cara Tuhan. Nah, cara Tuhan tidak sama dengan cara manusia. Jadi, kalau memang apa yang dinubuatkan di dalam Yehezkiel 36 ini tidak tepat kepada kembalinya bangsa Yahudi ya dari seluruh penjuru dunia ini untuk kembali ke tanah Palestina, lalu bangsa Yahudi yang berkumpul atau kembali ke Palestina itu ternyata menggenapi dari mana? Apakah ada kegenapannya di dalam Alkitab? Ya, di sini. Kita akan baca di dalam tulisan Nabi Jefanya, yaitu Jefanya 2 ayat 1 sampai 5. Saya baca dulu semua ya. Dikatakan ayat 1, berkumpullah kamu bersama-sama, ya berkumpullah hai bangsa yang tidak diinginkan atau tidak disukai. Ini kami ambil terjemahan yang lebih pasnya, yaitu berdasarkan King James Version, ya,
Dikatakan di sana, "O nation not desired," artinya bangsa yang tidak diinginkan, yang tidak disukai. Jadi pada posisi ini ada satu bangsa yang berkumpul, mereka bersemangat untuk berkumpul karena diulang-ulang ya, berkumpul mereka, tetapi mereka adalah suatu bangsa yang tidak diinginkan atau tidak disukai. Lalu apa yang menjadi nasib daripada bangsa yang berkumpul ini? Ayat 2 dikatakan, "Sebelum keluar keputusan, sebelum hari itu berlalu seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan." Jadi maksudnya di sini, mereka ini berkumpul, mereka bersemangat berkumpul, hanya untuk apa dikatakan? Hanya untuk binasa. Apabila datang murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, menimpa siapa? Menimpa bangsa yang berkumpul ini. Kemudian pada periode yang sama, ayat 3, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di bumi, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, semoga kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Di ayat 3 ini dikatakan kepada satu bagian lagi, ya, tentu bukan kepada bangsa yang berkumpul tadi, yaitu disuruh mencari Tuhan. Untuk apa? Agar katanya mereka ini bisa dilindungi pada hari kemurkaan Tuhan itu. Kalau di dalam ayat 2 tadi, mereka akan dibinasakan pada hari kemurkaan Tuhan itu. Ayat 4, "Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi, Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin. Aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu." Termasuk orang Filistin pun di sini katanya akan dibinasakan. Apa artinya ini semua? Kita lanjutkan. Menjadi pertanyaan bagi kita yang penting saat ini, bangsa manakah di dunia ini yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan pergi berkumpul bersama-sama di suatu tempat? Itu tidak lain adalah bangsa Yahudi, ya, yang sudah tercerai-berai kepada seluruh penjuru bumi. Mereka tidak mempunyai tanah airnya lagi oleh karena pendurhakaan mereka kepada siapa? Kepada Kristus pada waktu itu. Kenapa harus mereka? Kita lihat, mereka di sini adalah berkumpul bersama-sama di negeri-negeri tadi, Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan lain sebagainya. Itu semua adalah yang disebut bagian dari tanah Filistin atau tanah Kanaan atau tanah Palestina yang ada sekarang ini. Dan kita tahu mereka adalah keturunan daripada para imam, orang Farisi, ahli Taurat, yang harusnya merekalah sumber kebenaran bagi dunia. Tetapi karena mereka menolak Kristus, ya, menolak Tuhan, bahkan sampai hari ini tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka yang disebut bangsa yang tidak diinginkan atau tidak disukai itu. Tuhan pun tidak menginginkan mereka, dan bangsa-bangsa dunia ini pun banyak yang tidak menyukai mereka. Tadi kita udah kembali flashback ke belakang, di mana Hitler itu jauh di Jerman sana berusaha untuk memusnahkan mereka. Bahkan negara-negara di sekitarnya pun tidak menyukai mereka. Jadi tidak ada bangsa di dunia ini yang sangat dibenci atau tidak disukai kecuali daripada bangsa Israel atau bangsa Yahudi ini. Kemudian bagaimana nasib bangsa yang tidak diinginkan itu? Berikut Gaza, Askelon, Asdod, dan Palestina. Di ayat yang keempat dan kelima tadi sudah dijelaskan, ya, dan ayat 2 juga, di mana bangsa Yahudi yang tidak diinginkan itu, tidak disukai, itu akan dihalau katanya seperti sekam yang tertiup sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala. Jadi sebentar lagi akan datang murka Tuhan, tetapi mereka yang terus hanya untuk berkumpul, bagaimana supaya mereka menguasai tempat Palestina itu, suatu saat di sini dikatakan akan dihalau seperti sekam yang tertiup sebelum datangnya ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Dan di sini bangsa-bangsa Palestina juga akan sama, ya, nasibnya, yaitu Gaza dan daerah-daerah Palestina yang lain akan ditinggalkan, akan dibongkar bangkir dan akan dibinasakan. Sefanya 2 ayat 4-5, Tuhan juga akan membinasakan tanah-tanah orang Palestina itu. Nah, jadi
ternyata suatu saat tempat yang berkecamuk sekarang, pusat peperangan-peperangan yang ada sekarang ini, semuanya nanti akan binasa oleh apa? Hari murka Tuhan. Bagaimana hal itu terjadi? Sebelum kita masuk bagaimana hal itu terjadi, benar ya, nama-nama kota tadi ada di tanah Palestina, yaitu ada yang kami buat tanda panah, itu ada Gaza, ada Asdod, ada Askelon, ya, dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang pun namanya masih digunakan dengan nama yang sama. Kalau di dalam Zefanya, bagaimana Tuhan memberikan satu pernyataan bahwa ada bangsa yang akan dibinasakan dan ada juga yang dikatakan harus mencari Tuhan, tapi bagaimana proses pembinasaan daripada bangsa yang berkumpul ini atau tadi kita sebut sebagai bangsa Yahudi itu ternyata dituliskan lagi melalui Nabi Tuhan, yaitu Zakaria, yang terdapat dalam Zakaria pasal 14 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya hari Tuhan itu akan datang, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi di tengah-tengahmu. Pada waktu Zakaria menuliskan ini jelas belum terjadi karena Zakaria mengatakan sesungguhnya hari Tuhan itu akan datang. Ya, jadi pada waktu itu belum terjadi. Kemudian ayat 2, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Dan ini belum pernah terjadi, saudara-saudara, di mana Tuhan mengatakan akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Yerusalem pernah dikalahkan ya pada waktu tadi tahun 70, sudah kita bahas di depan tadi, tetapi itu bukan menunjuk kepada segala bangsa, karena hanya bangsa apa? Karena hanya bangsa Romawi yang menghancurkan Yerusalem pada saat itu. Kemudian dikatakan kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sekarang sudah terjadi peperangan ini, ya, kalau kita lihat peperangan ini katanya ini adalah peperangan yang terbesar, tetapi ini belum puncaknya. Karena pada saat puncaknya terjadi, dikatakan ya Tuhan akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Akan terjadi pertikaian hebat nantinya di mana? Di Yerusalem itu. Dan katanya kota itu akan direbut. Berarti di sini jelas dikatakan di dalam nubuatan Zakaria, yaitu Israel di situ kalah. Karena kalau Israel tidak kalah, tidak mungkin kota itu katanya akan direbut. Rumah-rumah dirampoki. Bagaimana mungkin kalau dia tidak kalah tapi rumah-rumahnya dirampoki, perempuan-perempuannya ditiduri, ini kewibawaannya sebagai sebuah negara sudah betul-betul dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Yaitu bangsa-bangsa ini. Kenapa bangsa ini menghancurkan? Karena Tuhan yang mengumpulkan mereka untuk memerangi di sana. Ya. Nah, kita tahu bahwa Israel tidak sendiri di dalam peperangan ini. Di mana Israel berperang, Amerika tidak ikut membela Israel. Amerika juga bersama dengan sekutunya yang akan membela Israel. Tetapi apa yang terjadi kepada bangsa ini? Ya, kita sudah pernah pelajari ini di dalam webinar kita yang sebelumnya, yaitu kejatuhan daripada Assyria, di mana Assyria ini dilambangkan sebagai Amerika. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 31, bertobatlah hai orang-orang Israel kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh, karena pada hari itu masing-masing mereka akan membuang semua berhalanya yang daripada perak, berhalanya daripada emas yang telah dibuat oleh tangan-tanganmu sendiri, bagimu akan suatu dosa. Assyria akan rebah oleh pedang, tetapi bukan oleh pedang orang perkasa, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia biasa. Mereka akan melarikan diri dari pedang, dan orang-orang mudanya akan ditaklukkan. Maka ia akan lari karena sangat ketakutan, dan segala penghulunya akan lari ketakutan, karena tanda alamat itu, demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur api di Yerusalem. Ini bisa kita pelajari di dalam webinar kita yang ke-33, judulnya di sana adalah akar penyebab kekalahan Assyria.
Ya, jadi artinya pada periode yang sama, pada perang yang sama, Israel juga akan mengalami kekalahan di dalam perang itu, dan Assyria pun akan hancur di situ juga. Pada saat dikatakan Israel apa itu melepaskan berhala-berhalanya. Lalu Israel yang disebut melepaskan berhalanya itu Israel yang mana? Kalau di sini Israelnya di situ kalah, tetapi ada Israel yang melepaskan berhalanya, kemudian apa yang terjadi? Assyria jatuh. Berarti di sini berbicara tentang dua hal. Nanti kita akan pelajari di dalam slide yang berikutnya. Dan kalau peperangan ini nantinya akan bisa segala bangsa di dunia ini, perang Ukraina dan Rusia, ya, bahwa Rusia juga sudah konflik dengan apa? Amerika. Cina juga dengan persaingan bisnis, dengan persaingan pasar dagang sekarang ini sudah memunculkan persaingan yang ketat dengan siapa? Dengan Amerika, ya. Dan semua ini nanti akan pecah pada apa? Pada peristiwa perang Jakarta 14 ini. Nah, kalau begitu, mengapa Israel ini kalah? Kalau seperti yang kita katakan tadi pada awalnya, bukankah mereka bangsa yang diberkati Tuhan? Bukankah mereka artinya diberikan Tuhan berkat-berkat, kejeniusan, dan lain sebagainya? Harusnya mereka tidak kalah. Ya, karena mereka katanya di sini karena tidak bertobat. Kenapa mereka tidak bertobat? Karena mereka telah menolak Yesus sebagai juru selamat, bahkan sampai pada hari ini. Harusnya mereka lah yang menjadi pembawa kabar juru selamat itu bagi seluruh dunia, tetapi justru mereka menolaknya. Dan kita tahu bahwa hukumannya sudah ditentukan di dalam kitab Zefanya tadi, dan Ellen G. White juga di dalam tulisannya Prophet and King halaman 390, di sini juga bercerita tentang kitab Zefanya, ya. Pada masa pemerintahan Yosia, firman Tuhan datang kepada Zefanya yang dengan jelas menyebutkan akibat-akibat dari kemurtatan yang terus berlanjut dan menarik perhatian gereja yang benar kepada prospek yang mulia di depan mata. Nubuat-nubuatnya tentang penghakiman yang akan datang atas Yehuda berlaku dengan kekuatan yang sama dengan penghakiman yang akan jatuh ke atas dunia yang tidak mau bertobat pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi di sini ternyata ada nubuat-nubuat, ya, yang menjurus kepada penghakiman kepada siapa? Kepada Yehuda. Dan bukan cuma Yehuda yang akan dihakimi, selanjutnya katanya akan jatuh ke atas dunia yang tidak bertobat pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi artinya di sini, ya, bahwa karena ketidakpertobatan mereka, karena mereka tetap menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat yang harusnya mereka lah sumber kebenaran itu, maka dan mereka juga telah menyalibkan daripada Kristus anak Allah itu, maka hukuman ini akan mereka terima. Bukan karena mereka tidak mampu sebenarnya, tapi karena Tuhan sudah menggariskan bahwa mereka pasti akan kalah. Lalu berkat-berkat itu kita tahu, ya, dikatakan berkat-berkat kepada Israel dan lain sebagainya. Lalu itu kepada siapa berkat-berkat itu? Nah, kita akan lanjutkan nanti di slide yang berikutnya. Kita kembali lagi, ya, sesudah kekalahan Israel ini, berarti bangsa-bangsa yang berperang melawan Israel itu akan menduduki daripada kota Yerusalem itu. Tapi bagaimanakah nasib bangsa-bangsa yang menang perang atas Israel itu? Ya, karena tadi Tuhan menggerakkan bangsa-bangsa ini untuk berperang dan mereka mengalahkan daripada Israel. Tetapi di sini pertanyaan bagi kita, bagaimana nasib mereka? Apakah sudah berhenti lalu mereka lah penguasa daripada tanah Kanaan itu atau yang disebut tanah Palestina itu? Kita lanjutkan kembali kepada Zakaria 14 ayat 3. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Jadi setelah kekalahan daripada Israel di sana, kemudian tanah itu dikuasai oleh bangsa-bangsa yang berperang ini, kemudian selanjutnya katanya, Tuhan yang maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Apa yang dilakukan Tuhan? Ya, yaitu dengan cara apa Tuhan menghalau bangsa-bangsa itu? Ya, di sini dijelaskan yaitu dengan senjata Tuhan, yaitu tulah. Kita lihat di dalam Zakaria 14 ayat 12.
inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Sangat mengerikan kalau kita baca ini, saudara-saudariku, ya, di mana dengan teknologi yang canggih seperti sekarang ini, semua berita bisa diliput, bagaimana peperangan itu nanti luar biasa, karena juga melibatkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Akhirnya Israel itu kalah, baru mereka memenangkan peperangan itu, lalu muncul Tuhan berperang kepada mereka dan mengirimkan tulah kepada mereka. Apa yang terjadi kepada mereka? Dikatakan daging mereka membusuk, mata dalam lekuknya membusuk, kemudian lidah mereka juga membusuk. Saya tidak bisa bayangkan kira-kira ini seperti apa ya yang terjadi kepada mereka. Tetapi tempat itu betul-betul mengerikan bagi mereka. Kemudian ada lagi nomor 2, ya. Tuhan di sini mengacaukan pikiran mereka. Di dalam ayat 13, maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan, katanya, di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Jadi mereka pun tidak saling mengenal lagi, ya, yaitu mereka saling membunuh. Mereka tidak tahu yang mana kawan, yang mana lawan. Semua saling membunuh pada saat itu. Betul-betul kekacauan terjadi di tempat itu. Dan di dalam Lukas 21-24 yang terakhir, dikatakan, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Inilah yang diramalkan di dalam Lukas 21-24, ya, sesudah bangsa Israel itu diserahkan ke seluruh dunia ini, lalu tempat itu dikuasai oleh berbagai bangsa dan sekarang menjadi pusat pertikaian di sana dan diperebutkan tempat itu, tetapi nantinya Tuhanlah yang akan mengusir, yang memenangkan peperangan itu dari sana. Disitulah genap kata-kata itu, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Artinya bangsa-bangsa yang menginjak tanah tekanan itu, atau bangsa-bangsa yang menginjak tanah Palestina itu, yang tadi Tuhan sudah janjikan kepada umatnya, ya, tentu umatnya yang setia, itu semuanya akan diusir dari tempat itu, dan nanti akan diberikan kepada siapa? Di dalam Roh Nubuat manuskrip 40 halaman tahun 1897 dikatakan, kejadian yang akan terulang setelah berbicara tentang akhir dunia. Yesus kembali ke Yerusalem. Kota itu di masa nanti duduk dalam kebanggaan dan kesombongan dan berkata, aku duduk seperti seorang ratu dan tidak akan melihat kesedihan. Ketika pandangan nubuatannya tertuju pada Yerusalem, dia melihat bahwa ketika kota itu diserahkan kepada kehancuran, maka dunia pun akan diserahkan kepada kehancurannya. Adegan yang terjadi pada kehancuran Yerusalem akan terulang kembali pada hari Tuhan yang besar dan mengerikan, namun dengan cara yang lebih mengerikan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana hebatnya peperangan itu nanti, saudara-saudari, tetapi jelas dikatakan di sini bahwa adegan yang terjadi pada kehancuran Yerusalem yang akan terulang kembali pada hari Tuhan yang besar dan mengerikan, namun dengan cara yang lebih, katanya, mengerikan. Kalau dahulu itu sudah cukup mengerikan, ya, bagaikan darah mereka bagaikan menganak sungai, katanya, kalau dibuat suatu kiasan. Tetapi ternyata kehancuran Yerusalem yang akan datang ini juga akan jauh lebih mengerikan. Dan apakah yang harus dilakukan umat Tuhan pada waktu murka Tuhan itu datang? Semua tadi itu terjadi pada waktu apa? Murka Tuhan, yang terdapat di dalam Zefanya pasal 2 ayat 2 tadi. Ya, ayat 1 dan 2 dikatakan, berkumpullah kamu sebelum datang apa? Keputusan Tuhan. Sebelum datang apa, katanya lagi? Murka Tuhan. Nah, pada saat yang sama, di mana bangsa Israel itu atau Yahudi itu berkumpul, mereka sibuk dan bersemangat untuk berkumpul, tetapi di dalam ayat 3 dikatakan, ya, Zefanya 2 ayat 3, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di bumi, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari murka Tuhan. Kalau kepada dua bagian tadi, yaitu Israel atau Yahudi tadi dan juga Palestina,
pada akhirnya mendapatkan hukuman daripada Tuhan, tetapi kepada mereka yang mencari Tuhan itu, Tuhan menjanjikan perlindungan pada hari murka Tuhan. Ya, yang penting di sini dikatakan kepada kita adalah carilah Tuhan. Lalu ini kepada bangsa manakah kata-kata ini, atau kepada siapakah kata-kata ini? Kita masuk tentu kalau dikatakan memelihara hukum dan kesaksian Yesus, itu terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu yang memeliharakan hukum dan kesaksian Yesus. Dan apa dikatakan tentang kesaksian Yesus, itu terdapat di dalam Wahyu pasal 11. Bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kita tahu bahwa hukum dan kesaksian Yesus ini berada di dalam sidang Masehapan hari ketujuh, yaitu umatnya. Maka terkenal nama kita ada yaitu 10 hukum, dan juga kita ada kesaksian Yesus. Maka apa yang dikatakan oleh Testimonies volume 9 halaman 164, yaitu Masehapan hari ketujuh adalah Israel rohani. Jadi seruan Tuhan ini ditujukan kepada umatnya, yaitu siapa? Sidangnya pada saat ini. Apa yang dikatakan? Carilah Tuhan. Ya, carilah Tuhan supaya kamu diluputkan pada waktu apa? Hari Tuhan yang bernyala-nyala itu, atau murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Kalau di dalam Meliaki dikatakan itu adalah hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Ya, kemudian di dalam tulisan Nyonya White juga yang lain tadi mengatakan itu adalah hari Tuhan yang besar dan dahsyat juga. Apa yang dikatakan di dalam Meliaki 4 ayat 5? Aku akan mengutus Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan hebat itu. Terus di dalam Testimonies to Minister halaman 475, seseorang akan datang dalam kuasa dan roh Elia sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Jadi kalau kita disuruh mencari Tuhan, karena Tuhan itu adalah firman, berarti kita adalah mencari firman. Firman yang bagaimana? Yang berhubungan dengan hari Tuhan yang bernyala-nyala itu, atau murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, atau yang dikatakan dalam Meliaki adalah hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Karena itulah diutus katanya Elia terlebih dahulu. Maka pekabaran Elia ini harus kita cari. Ya, supaya apa? Supaya kita selamat pada waktu kedatangan Tuhan dalam murkanya itu. Jadi jangan kita membiarkan diri kita berada di dalam kondisi malaikat sidang Laodikia yang suam, yang terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 18 ini, di mana ditawarkan emas, pakaian putih, dan salep mata, tetapi jawaban daripada malaikat itu mengatakan, oh tidak, kami tidak berkekurangan apa-apa. Ya kan? Kami berkecukupan. Padahal malaikat itu, si Amin ya, itu adalah Yesus sendiri, mengatakan, engkau adalah berkekurangan. Engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya kondisinya yaitu miskin, buta, dan telanjang. Padahal di dalam Jefanya tadi dikatakan kita harus mencari pekabaran daripada Tuhan yang berhubungan dengan hari besar dan dahsyat ini. Supaya apa? Supaya kita nanti diselamatkan. Tentu kegenapan Yeskel 36 itu, karena memang sidang kita adalah Israel rohani, itu akan diperuntukkan kepada mereka yang mencari Tuhan itu. Jadi di sini ternyata ada Israel yang tidak setia sebagai sebuah bangsa, ya, tetapi ada Israel yang setia, yaitu sidangnya yaitu sekarang adalah sidang Masehapan hari ketujuh. Tadi dikatakan bahwa kepada umat ini supaya mencari Tuhan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman usia Raja Yehuda. Nah, saya stop dulu, saya nggak lanjut dulu ke bawah. Ya, dikatakan bagaimana nasib daripada umat yang mencari Tuhan tadi. Jadi pada waktu
Zakaria 14 ayat 3, Tuhan berperang melawan bangsa-bangsa tadi, menghalau keluar semua mereka, yaitu dengan apa tadi? Dengan tulah dan kekacauan, maka tempat itu ternyata diperuntukkan Tuhan bagi umatnya. Yaitu di mana katanya Tuhan di sini diilustrasikan, di mana Tuhan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, dan bukit itu terbelah menjadi dua, ya, dan menjadi suatu lembah yang sangat luas sekali. Jadi setelah disingkirkan segala penghalang dari tempat tanah Palestina itu, maka umat Tuhan katanya akan melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman usia. Apakah mereka ini melarikan diri keluar dari tanah itu, atau mereka melarikan diri ke tanah itu? Karena di dalam ayat lanjutan daripada ayat 5 ini dikatakan, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Karena Tuhan datang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun itu, tentu mereka ini akan lari menemui Dia, yaitu siapa? Yesus, di mana kaki Tuhan menjejakkan kaki itu. Yaitu di mana? Di tanah Palestina itu. Jadi artinya orang-orang yang berasal dari seluruh penjuru bumi ini akan datang menemui Tuhan, di mana kaki Tuhan berpijak pada saat itu. Bagaikan apa katanya? Melarikan diri dari gempa bumi. Artinya mereka tidak lagi memperdulikan apa-apa lagi di dunia ini, tetapi mereka inginkan bagaimana mereka selamat dan masuk ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Itulah kegenapan daripada Yehezkel 36 ayat 24 sampai 28 tadi. Itulah yang disebut Tuhan menjemput kamu dari 4 penjuru bumi untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian itu. Begitu luar biasanya cara Tuhan bagaimana menyelamatkan umatnya untuk dibawa ke dalam tanah yang sudah dijanjikan kepada bangsanya tadinya. Itulah yang disebut dengan kerajaan itu. Nah, di dalam Zefanya 2 ayat 6 sampai 7, kalau di dalam ayat 5 dikatakan bahwa tadi Palestina sudah dihancurkan, sudah dibinasakan, tetapi di dalam Zefanya 2 ayat 6 dan 7, daerah tepi laut akan menjadi kediaman gembala, kandang berpagar bagi kambing domba, kemudian daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda, mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan mereka. Kalau di ayat 4 tadi dikatakan, dan 5, Askelon, Palestina, semuanya dibongkar bangkir, sudah dihancurkan, tetapi di sini dikatakan bahwa Askelon adalah tempat merumput dan berbaring katanya di sana, dan Allah mereka akan memperhatikan mereka, dan akan memulihkan mereka. Ini adalah tempat yang sangat aman, yang diperuntukkan Tuhan, tetapi kepada siapa? Kepada yaitu orang-orang yang mencari Tuhan tadi. Siapa orang-orang yang mencari Tuhan tadi? Yaitu berbicara kepada sidangnya. Siapakah sidangnya saat sekarang? Itulah sidang kita masa penari ke-7 yang dikatakan oleh Ellen G. White bahwa kita adalah Israel rohani. Tetapi tentu yang mencari Tuhan, ya, bukan yang merasa berkecukupan, bukan yang merasa tidak menginginkan apa-apa lagi. Padahal Tuhan melihat bahwa kita membutuhkan emas, salep mata, dan pakaian pesta. Dan itulah yang dilihat oleh Yohanes Pewahyu di dalam Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi kalau Yohanes Pewahyu melihat sekumpulan ini sudah berdiri di Bukit Sion, kemudian Zefanya menjanjikan daripada tempat kesucian itu nanti bagi umat yang mencari Tuhan, kemudian Zakaria melihat prosesnya, bagaimana Tuhan menyediakan tempat itu bagi umatnya. Dan kalau kita lihat kembali ke belakang sedikit, kita kembali ke Zakaria 14 ayat 1 sampai 2, masih ada tadi satu kalimat terakhir. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Artinya di sini bahwa ada sebagian daripada bangsa itu, baik bangsa Arab
atau Israel yang tinggal di sana yang berperang itu nantinya, apabila mereka ikut mencari Tuhan, mereka pun akan diselamatkan. Karena dikatakan di sini, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ternyata mereka adalah tentu orang-orang yang selamat, yang tetap tinggal di kota itu, karena memang puncak daripada peperangan itu atau klimaks daripada peperangan itu ternyata tempat itu diberikan kepada umat Tuhan. Umat Tuhan yang mana? Yang mencari Tuhan, ya, dengan kerendahan hati dan kelembutan, yang supaya mereka katanya terluput pada hari murka Tuhan. Jadi kita harus mencari apa yang dipersyaratkan untuk menyambut, yaitu hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan itulah yang dilihat oleh Yohanes Pewahyu, yaitu 144.000 berdiri di Bukit Sion. Setelah berdiri di Bukit Sion, itulah kerajaan itu yang berdiri. Dan mungkin banyak dari kita saudara-saudara kasih bahwa kalau pekabaran ini menyatakan bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya di Palestina, mungkin kita banyak mentertawakannya, tapi kita tidak bisa menyangkal daripada nubuatan ini, bahwa inilah kerajaan yang diperdirikan itu, yang terdapat di dalam Yesaya pasal 11, di mana nanti katanya manusia dan manusia berdamai, kemudian manusia dengan binatang juga berdamai, binatang dengan binatang juga berdamai, tidak ada yang menyakiti di gunungku, bahkan singa dikatakan makan rumput, anak-anak menggembalakan singa, kemudian anak kecil katanya menjulurkan tangannya kepada ular beludak, kita tahu itu yang sangat berbisa, tapi katanya di sana tidak ada lagi yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ini bukan di surga, ini bukan juga setelah 1000 tahun. Kenapa? Karena di dalam Yesaya 11 ayat 10 sampai 11 dikatakan pada waktu itu, pada waktu kerajaan damai ini diperdirikan, ya. Apa dikatakan? Pada waktu itu terjadi penginjilan besar-besaran untuk menebus sisa-sisa umatnya dari seluruh penjuru bumi. Jadi setelah kerajaan itu berdiri, ternyata masih ada penebusan umatnya dari seluruh penjuru bumi, ya, supaya mereka bertobat. Dan itu menjadi panji-panji, ya, artinya menjadi panji-panji mercusuar bagi dunia ini, supaya datang kemana? Yaitu ke kerajaan yang sudah diperdirikan oleh Tuhan itu. Dan itu juga yang menggenapi Yeskel 36 itu, ya, semua orang Kristen yang bertobat akan masuk kepada kerajaan itu. Itulah kegenapan daripada Yesaya 8 ayat 1 sampai 8 dan Yesaya 2 ayat 5. Tetapi bagaimanakah orang-orang yang berada di luar daripada kerajaan itu? Kerajaan-kerajaan itu masih ada, ya. Masih terjadi berkecamuk, peperangan dan lain sebagainya. Itu sudah kita pelajari di dalam webinar kita. Tetapi kerajaan yang diperdirikan Tuhan ini akan menjadi pusat pemberitaan seluruh dunia nanti, bahwa tempat yang tadi diperebutkan ternyata diberikan bagi umat Tuhan oleh Tuhan, dan itu menjadi suatu kerajaan damai yang tidak terhingga taranya. Ya, begitulah proses daripada bagaimana berkecamuknya perang itu, dan kita akhirnya menemukan jawabannya dari Alkitab, bahwa kerajaan negara Israel itu akan kalah, dan itulah yang menguatkan judul kami. Kenapa kami mengangkat judul Israel pasti kalah di sana? Di sini kami berikan sedikit timelinenya, yaitu pertama kali bahwa bangsa yang tidak diinginkan itu berkumpul ke Palestina. Jadi ini terdapat di dalam Yesaya 2 ayat 1. Pada saat yang sama juga dikatakan umat harus datang mencari Tuhan. Karena sebentar lagi akan datang satu keputusan Tuhan, ya, kepada siapa? Kepada negara Israel atau Yahudi tadi, dan juga keputusan Tuhan itu juga berlanjut kepada dunia. Pada waktu kapan? Pada waktu hari murkanya. Dan pada waktu keputusan itu datang, ternyata Tuhan melakukannya dengan perang, ya, di mana Israel akan jatuh atau akan kalah di dalam perang Zakaria 14 itu. Dan
bangsa-bangsa yang memenangkan peperangan itu, yaitu Tuhan akan hukum melalui apa? Melalui tulah yang telah Tuhan kirimkan kepada bangsa-bangsa ini. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa bagaimana lidah mereka membusuk dan lain sebagainya. Nah, sesudah bangsa-bangsa ini keluar dari tanah Palestina itu, maka tanah Palestina itu akhirnya diberikan kepada umat Allah. Itulah yang disebut dengan kerajaan damai dari Yesaya pasal 11 tadi itu diperdirikan. Dan kesanalah hasil daripada penyucian sidang, karena ini kerja rangkap, di sidang terjadi penyucian, ya, yaitu gandum atau yang 144.000 itu akan berdiri dengan anak domba di Bukit Sion. Nah, kemudian selanjutnya masih banyak hal yang terjadi, ya, sampai 7 bela dan lain sebagainya, tapi waktu tidak memberikan kesempatan bagi kami untuk membahasnya sekarang, karena itu ada di dalam webinar-webinar kami yang telah kami tayangkan di dalam YouTube. Bisa dipelajari. Jadi sebagai kesimpulan, pada puncak peperangan Israel dan Palestina, Alkitab telah menubuatkan bahwa Yerusalem atau Israel, Amerika dan sekutunya pasti kalah. Ya, ini tidak kata-kata mungkin kalah atau kira-kira kalah. Tetapi di dalam Zakaria pasal 14 dan hukuman yang diberikan di dalam Jefanya pasal 2 tadi, bahwa dikatakan mereka pasti kalah. Kemudian 2, peristiwa peperangan ini harusnya menjadi tanda alamat bagi umat Tuhan atau sidang Masih pada hari ke-7 untuk mencari Tuhan, agar kiranya kita bisa diluputkan pada hari murkanya. Sekaranglah ini terjadi, saudara-saudariku, supaya kita datang mencari Tuhan. Pekabaran Elia itu sudah datang di hadapan kita sekarang. Kita harus menyambutnya, kita harus mencarinya, kita harus mengetahuinya apa yang terjadi tentang keadaan dunia ini. Dan itu dijabarkan semua di dalam pekabaran Elia ini. Karena itu, apabila saudara menginginkan juga buku-bukunya, kita bisa memberikannya semuanya dengan gratis kepada saudara-saudari semuanya. Dan apabila saudara juga membutuhkan pelayanan tentang pekabaran Elia ini, itu semuanya kita berikan kepada saudara, karena memang pekabaran Elia ini sangat penting supaya apa katanya, supaya kita semua diselamatkan pada hari murka Tuhan itu. Kemudian berikutnya, dengan berakhirnya peperangan Zakaria 14 ini, membuka jalan bagi umat kesucian Tuhan untuk mempusakai tanah perjanjian itu sesuai dengan Mazmur 105 ayat 8-11. Jadi tadi udah kita lihat rentetannya ya, bagaimana Tuhan dengan dengan pergolakan yang begitu luar biasa terjadi di dunia ini, ternyata akhirnya tanah itu diberikan kepada siapa? Kepada umat Tuhan, Israel yang menang itu, Israel rohani itu, ya, sehingga di sana betul-betul keadaan cukup sentosa, dan itulah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita diminta di sini yaitu harus mencari Tuhan supaya kitalah yang nanti yang mempusakai tanah perjanjian itu. Jadi kalau ditanya di sini, siapakah yang memenangkan peperangan itu? Ya, yang sampai akhirnya menguasai tanah yang sekarang sedang dipersengketakan ini, ternyata pada akhirnya itu diberikan kepada umat kesucian Tuhan. Jadi kalau secara kasat mata kelihatan yang menang itu adalah umat kesucian. Walaupun sekarang mereka sibuk untuk berperang, ya, saling mengungguli dengan militer dan lain sebagainya, ternyata cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Bagaimana cara Tuhan menyelesaikan peperangan itu, dan akhirnya tempat itu diberikan kepada umat kesucian Tuhan. Itulah genap apa yang dikatakan di dalam Daniel pasal 2. Ya, maka katanya terlepaslah sebuah batu di mana tanpa perbuatan tangan manusia, dan batu itu menimpa apa katanya jari-jari, kemudian pinggang, kemudian dada, kemudian sampai kepala. Itu menunjukkan raja-raja di dunia ini, dan itu katanya akan dihancurkan. Maka genaplah katanya pada zaman raja-raja itu, maka Tuhan akan mendirikan kerajaannya yang tidak akan pernah binasa. Kita bisa baca di dalam Daniel 2 ayat 45 dan juga ayat 46. Inilah kerajaan yang diperdirikan tadi, yang diberikan kepada umat Tuhan, umat yang mencari Tuhan, ya, dengan kerendahan hati. Artinya
umat bukan hanya mengetahui kebenaran, tapi melakukan dan mempraktekkannya di dalam kehidupannya. Kiranya webinar ini bisa menggugah hati kita untuk datang mencari Tuhan, karena kalau kita lihat kembali kepada tanda-tanda zaman pada saat ini, seperti apa yang dikatakan renungan tadi, berbagai penyakit sudah datang, tsunami melanda dunia, ya kan, dikatakan air laut tadi meluap, kemudian peperangan yang luar biasa terjadi. Kita jangan lagi terleha dan menutup mata daripada nubuatan ini, bahwa waktunya sudah dekat. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita datang mencari Tuhan. Pekabaran Elia sudah ada di hadapan kita. Mari kita sambut supaya kita selamat pada hari murka Tuhan itu. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita.